Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas sebuah tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu judulnya Algoritma Semesta Kehidupan. Gini aja. Ya, algoritma semesta kehidupan. Sebetulnya saya tidak mengerti banyak tentang kosakata algoritma, tetapi karena semalam itu saya sama istri saya nonton sebuah film dokumenter. Jadi bukan sekedar film, tapi sebuah dokumentasi. Judulnya The Social Dilemma. Di sana membahas apa sebenarnya di balik fenomena sosial media, bagaimana pengaruhnya dengan psikologi manusia, dampak positif dan negatifnya, dan sebagainya. Dan di situ saya semakin meyakini bahwa pemahaman kata algoritma ini seperti yang nanti saya sampaikan. Jadi gampangnya algoritma adalah sebuah mekanisme otomatis, ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan sosial media misalkan, itu dia sebuah sistem komputasi yang membaca kecenderungan kita itu sering melihat apa, memberi atensi kemana, dan membaca seluruh data perilaku kita. Sehingga dia bahkan bisa memetakan kita akan mengambil respon apa ketika nanti dia sajikan sebuah informasi. Nah, intinya dia betul-betul seperti membaca diri kita sedalam-dalamnya. Nah, banyak orang yang tidak menyadari cara kerja algoritma ini. Karena algoritma ini sebetulnya satu mekanisme yang hebat banget kalau kita gunakan untuk marketing, tetapi bahaya banget secara sosial kalau misalkan Anda tidak paham. Gampangannya gini deh. Salah satu dampak dari algoritma ini adalah munculnya fenomena polarisasi yang ekstrim. Polarisasi itu pengkutuban yang terlalu ekstrim sekali. Contohnya kalau di Indonesia adalah cebong dan kampret. Iya, pasca Pilpres 2014, betul nggak? Di Amerika ternyata juga fenomena yang ada di Indonesia itu sama. Artinya ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di semua negara yang dimana di situ sosmed itu dibolehkan, sosial media. Ya, saya nggak sebutkan namanya ya. Anda tahu sendiri, sosial media. Karena dasar atau sebab dari terjadinya polarisasi itu terjadi karena algoritma ini. Misalnya, Anda suka banget membaca tulisan-tulisan dari orang yang pro Jokowi misalnya. Maka ketika Anda terus sering membaca itu, ngasih like, nge-share, dan sebagainya, komen, maka algoritma sistem sosial media di mana Anda melakukan itu akan membaca memang Anda preferensi kesukaannya itu. Maka Anda akan terus dimunculkan itu dan yang hal-hal yang serupa. Begitu pula misalkan Anda seorang yang pro dengan Prabowo. Ya misalnya, zaman sebelum Pilpres ya, sekarang kan sudah nggak ada itu. Tetapi dampaknya masih ada kan. Anda misalkan suka postingan seseorang yang sangat pro Prabowo, Anda komen-komen di situ, like, share, dan sebagainya. Maka Anda pun akan disajikan itu. Nah, dampak dari algoritma itu ngeri. Anda yang sudah engagementnya, kelekatannya, preferensinya dibaca algoritma itu kuat banget kepada fenomena dan fakta yang diangkat oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi, Anda hanya akan melihat fakta-fakta yang itu saja. Tidak pernah melihat atau mengkonfirmasi fakta yang berbeda. Begitu pula Anda yang pro Prabowo juga akan begitu. Sehingga ini seperti kayak semesta yang terbelah.
Anda tahu sendiri ya, yang namanya informasi kan baru kita bisa cross-check kebenarannya ketika kita melihat yang berseberangan. Kalau misalkan saya dicurhatin suami istri, saya sebaiknya mendengarkan apa kata suami dan apa kata istrinya, sehingga saya bisa menyimpulkan fenomenanya secara utuh. Tetapi kalau algoritma itu akhirnya hanya parsial, dan itu keduanya tidak mau saling melihat. Dan memang tidak bisa saling melihat, kecuali Anda yang memang orangnya sudah sadar. Makanya saya pernah ngomong, kalau Anda adalah seorang follower dari Denny Siregar, maka sebaiknya Anda juga follower dari John Ruh. Waktu itu John Ruh masih aktif. Kenapa? Supaya berimbang. Nah, yang repot adalah Anda memang tidak mau melihat itu. Nah, teman-teman, akhirnya sistem algoritma ini akan menyajikan terus apa yang buat Anda. Contoh lain lagi yang agak contohnya meluas ya. Kemarin itu saya lihat ada sebuah postingan di sebuah akun gosip. Ada yang komen, dia ngomentari gini, ketika dia membuka artikel yang dipost di akun gosip itu, dia men-screenshot layar handphonenya dan dia bilang, wah, kok saya buka artikel ini iklannya begini ya. Di situ tahu nggak iklannya? Iklannya tuh ya esek-esek semua. Iklan inilah, iklan esek-esek pembesar alat kelamin lah, dan sebagainya. Pokoknya iklannya esek-esek. Nah, di situ langsung banyak yang reply. Saya sudah menduga reply-nya akan bicara apa. Sesuai dugaan saya, setelah saya klik reply-nya, ternyata semua mengomentari dan mentertawakan orang yang komen itu. Anda tahu nggak, kalau misalkan Anda membuka sebuah artikel, lalu kemudian yang muncul iklannya, iklan-iklan tentang pelacuran misalnya, iklan-iklan tentang film porno. Maka iklan-iklan itu munculnya dari mana? Itu adalah pembacaan dari preferensi jejak digital Anda. Anda dari browsing di Google, Anda dari mungkin lihat postingan-postingan di Facebook, dari pencarian Anda, dari video yang Anda tonton. Semua itu rekam data digital itu dirangkum sehingga iklannya munculnya itu. Jadi apa yang iklan muncul di handphone Anda, itu sebetulnya menunjukkan adalah apa yang selama ini Anda lakukan. Jadi kalau Anda men-screenshot terus mengatakan, kok gimana sih Facebook iklannya kayak gini ya? Anda sebenarnya membuka aib diri Anda sendiri karena itu membaca jejak digital Anda. Nah, supaya paham begitu ya, saya jelaskan dulu. Nah, algoritma semesta kehidupan, saya akhirnya mikir gini. Jika misalkan sistem dari sosial media dengan teknologi sekarang sosmed ini bisa membaca seluruh perilaku kita yang merupakan habituasi kita tiap hari ngapain, saya berpikir begini, karena manusia itu adalah juga mirip dengan komputer, boleh dibilang komputer itu adalah miniatur dari manusia, mencoba untuk menduplikasi manusia, dan karena manusia itu adalah miniatur dari semesta, maka boleh saya katakan alam semesta kehidupan ini adalah satu sistem komputerisasi yang sangat canggih. Yang saya yakin ada sistem algoritma juga di dalamnya. Contoh paling gampang bagaimana algoritma bekerja. Saya dulu waktu sangat menyukai dunia ilmu gaib, tenaga dalam. Yang menarik adalah saya sering ketemu dengan hal-hal yang berbau itu. Misalnya, saya nyari-nyari buku, nggak sengaja ketemunya buku yang terkait ilmu gaib. Saya naik bus, nggak kenal dengan siapapun di bus itu, tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di sebelah saya. Tiba-tiba ngajakin ngomong tenaga dalam. Ya, Anda akan ketemu orang yang satu hobi dimanapun, walaupun itu tempat yang asing. Seperti itu. Bahkan ini berlaku untuk hal-hal yang lain. Ada seorang teman saya yang ngaku, dia itu kemanapun itu sering ketemu wanita yang bisa di BO, tahu BO ya? Bisa di booking gitu loh. Kenapa ya? Karena memang preferensi dia itu. Jadi kalau misalkan Anda itu melihat melihat sesuatu yang sering sekali muncul dalam hidup Anda, berarti itu memang algoritma semesta terus memunculkan itu karena itulah preferensi Anda. Anda yang preferensinya memang misalkan kredit, maka akan mudah sekali ketemu kredit. Saya nggak bilang salah atau benar. Anda yang preferensinya misalkan suka sekali dengan wanita-wanita Arab, dilalah Anda itu setiap jatuh cinta ketemunya itu dengan wanita keturunan Arab dan seterusnya. Jadi semesta itu kayak mengiklankan, menawari kita berdasarkan algoritma yang mereka rekam dari habituasi kita baik secara mental maupun perilaku. Nah, kalau misalkan kebayang, kalau misalkan selama ini ada seseorang yang membangun
mentalitas, kebiasaan ya orang miskin. Obrolannya obrolan miskin ya. Opo-opo bilang mahal, nggak berani untuk memantaskan diri, menggeser dari apa-apa murah, coba memberanikan diri untuk lebih melihat kualitas dibanding murahnya doang. Maka semesta itu akan menawarkan terus iklan-iklan kemiskinan di dalam hidup Anda. Nah, saya pernah iseng ya, terus terang kemarin kan heboh video 19 detik ya. Saya tuh kepo aja gitu loh. Kepo, saya cari artikel yang membahas itu. Anda tahu nggak? Ketika saya lakukan browsing selama sekitar 2 hari, handphone saya itu langsung iklannya kayak gitu. Oles-oles, iklan boneka seks dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi loh kok bisa ya? Sampai saya buka akun sosial media saya yang lain, itu munculnya juga nanti langsung di beranda itu video yang joget-joget seksi. Loh kok bisa? Berarti kan dia membaca jejak digital di handphone saya. Akhirnya oke, saya sudah paham tentang algoritma ini. Akhirnya apa? Saya browsing hal-hal yang lain. Saya browsing handphone, saya browsing iPhone 12, dan seterusnya. Akhirnya baru berubah setelah berapa hari iklan-iklan yang muncul itu. Nah, berarti kan semesta kita yang dihadirkan iklan-iklan dari semesta itu ABC sesuai dengan preferensi kita, baru akan berubah kalau kita tuh mulai melakukan habit baru. Artinya, kalau saat ini misalnya Anda mengalami kesulitan keuangan, Anda mengalami sebuah permasalahan hidup, dan Anda ingin berubah, terus terang berubahnya nggak bisa instan. Karena bisa jadi Anda nonton video saya baru hari ini, sementara sebelumnya Anda sudah 25 tahun hidup. Anda sudah membangun sebuah sistem dikenali oleh algoritma semesta yang sudah sangat kuat. Anda membutuhkan waktu berapa tahun untuk mengubah algoritma semesta sehingga tawarannya kepada Anda itu sudah berubah. Nah, masalahnya adalah karena ketidaktahuan nanti semesta ini berubahnya kapan secara algoritma. Ini yang kadang kalau orang nggak sabar itu berputus asa. Wah, saya sudah melakukan apa yang disampaikan dalam video-video Mas Arif, tetapi nyatanya kok kenapa hidup saya masih begini aja? Nah, katakanlah misalkan algoritma semesta hidup Anda itu baru berubah setelah 4 tahun Anda konsisten. Ternyata Anda baru 3 tahun merasa, sia-sia deh ngerjain apa yang dikatakan Mas Arif. 3 tahun Anda sudah berhenti. Semesta sudah mendekati mau berubah, Andanya sudah nggak tahan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ada orang akhirnya nggak berubah-berubah hidupnya. Karena nggak memahami sistem algoritma itu. Sadari bahwa semesta itu sebenarnya seperti sebuah komputer raksasa. Dan kita tuh seperti apa ya? Bisa jadi adalah digital-digitalnya semesta. Ya. Dan hubungannya dengan semesta kita itu sangat kompleks ya. Di satu sisi kita berada di dalam semesta, tapi di sisi lain kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Kita adalah semesta yang kecil. Kalau Anda ingin memahami bagaimana cara kerja semesta, Anda bisa mempelajari bagaimana cara kerja komputer. Dan salah satu paling gampang komputer kecil yang bisa Anda amati adalah handphone Anda. Dan sistem operasi atau aplikasi apapun yang di dalamnya, itu juga bisa jadi Anda gunakan perenungan tentang bagaimana semesta bekerja. Jadi, yuk sama-sama kita mengenalkan algoritma yang lebih memberdayakan dalam hidup kita. Kita perlu berlatih untuk lebih sabar sehingga semesta mengubah algoritmanya sehingga muncul iklan-iklan penawaran-penawaran terbaik di dalam gadget diri kita ini sehingga hidup kita lebih oke, lebih baik dari sebelumnya, lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia dan seterusnya. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.